Purwosari Purwokerto. Riwayat pendidikan S1 Sarjana Peternakan Unsud, S2 Magister Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada, S3 Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada. Riwayat organisasi Branch Manager Jaringan Informasi Islam atau JII Jawa Tengah, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer Aptikom Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Riwayat pekerjaan CEO Qurantulis.com, CEO ikabari.com, dan lain sebagainya. Moto Manjada Wajada. Sebelum beliau melakukan pemaparan materi, diharapkan para hadirin bisa menyimak pemaparan dari beliau. Kepada Bapak Nurul Hidayat, kami persilahkan. Oke, izin. Masih di mute. Masih di mute. Masih di kunci. Tolong. Halo, halo, masih di mute. Halo. Masih di mute, Mas. Halo, tolong. Ya, assalamualaikum semuanya. Halo, Mas. Bisa kedengaran, Mas? Assalamualaikum. Bisa Pak. Bisa Oke. kami dengar. Ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati pimpinan Universitas Sains Quran di Wonosobo, yang saya hormati Dekan Fakultas Informatika, Kepala Prodi, Kepala Jurusan di lingkungan fakultas, dan Bapak Ibu dosen juga yang saya hormati, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Marilah yang pertama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat dan sempat, sehingga pada kali ini di bulan yang penuh maghfirah, bulan penuh berkah, dan bulan penuh tentunya rahmat ini, kita senantiasa selalu diberikan satu kemampuan, satu dorongan untuk selalu menuntut ilmu. Insya Allah pada Ramadan pertama ini di Fakultas Ilmu Informatika di Unsik ini saya diberi amanah, dan terima kasih atas kesempatannya untuk sharing pada kesempatan kali ini. Dan tentunya yang kedua kali kita sampaikan sholawat salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang selalu istiqomah di jalannya. Baiklah, pada kesempatan yang pertama ini saya diminta menyampaikan terkait dengan materi
AI, artificial intelligence untuk bisnis gitu ya barangkali ya. Saya kira ini cocok sekali untuk kita semua dalam rangka kita memanfaatkan teknologi informasi ini di era revolusi industri 4.0 yang tentunya masyarakatnya adalah masyarakat society 5.0 yang cirinya adalah masyarakat digitalisasi. Masyarakat yang sudah melek informasi, masyarakat yang sudah mengoptimalkan teknologi informasi ini untuk kehidupan kita sehari-hari, baik untuk belajar ya suasana daring kali ini insya Allah ini subhanallah ya dengan adanya pandemik ini teknologi sudah sedemikian rupa canggihnya yaitu dengan pembelajaran daring saya kira dalam jaringan ya ini menjadi sebuah pilihan gitu ya dan sudah keniscayaan kalau waktu dulu mungkin masih di cibir gitu ya kuliah online gitu ya waktu kami membangun pertama dengan profesor-profesor yang ada di Aptikom tahun 2013-an dulu ya kita membuat S2 PJJ pendidikan jarak jauh yang 100% online ya itu masih banyak sekali penolakan-penolakan gitu ya eh, Alhamdulillah gitu ya kita sudah memulai dan di tahun kemarin tepatnya 2020 gitu ya hampir semua ya semua tingkatan khususnya di bidang pendidikan baik itu TK, SD sampai perguruan tinggi menggunakan teknologi daring ini ya itu tidak lain karena perkembangan teknologi. Nah kali ini kita akan khusus membahas tentang AI ya, atau kecerdasan buatan ya artificial intelligence ya terkait dengan bagaimana dimanfaatkan untuk bisnis sesuai dengan tema kita bagaimana apa namanya menguak ya 9 pintu rezeki tersebut. Oke, saya izin untuk share ya. Oke, mohon bisa dibantu apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Mbak? Pak, Ampun. sudah. Oke. Nah, oke ya. Oke. Sudah kelihatan ya? Siap kelihatan, Pak. Bentar, saya setting dulu. Oke. Oke, saya mulai di slide pertama. Jadi saya kira rekan-rekan semua terkait dengan teknologi informasi ini khususnya AI ini sudah tidak asing lagi ya, apalagi di bidang game gitu ya. Jadi banyak sekali di game itu juga sudah memanfaatkan teknologi yang namanya artificial intelligence. Jadi harapannya nanti rekan-rekan semua memahami betul gitu ya bagaimana kita bisa memanfaatkan IT khususnya AI ini untuk di bisnis. Nah, mungkin tadi sudah dikenalkan sedikit ya. Salam kenal dari saya. Semoga ini menjadi perkat kita semua, tali silaturahim di antara kita sehingga nanti insya Allah mungkin bisa kita tingkatkan lagi untuk bisa mungkin kolaborasi ya harapannya ini menjadi awal dari silaturahim kita bersama. Oke. Nah,
nanti lengkapnya silahkan, saya punya website namanya nurul.id gitu ya. Dan ini beberapa mainan istilahnya lah ya mungkin ya. Jadi nanti bisa dilihat di alamat-alamat tersebut. Oke. Nah, ini tadi saya sudah kontak-kontak dengan Ustadz Wi juga beberapa yang lalu saya juga ketemu baru hari Minggu kemarin saya ini ya. Gowes bersama dengan beliau, beliau senang gowes juga, dan insya Allah nanti kita akan ketemu beliau sehabis buka bersama ya, sehabis buka bersama di rumah masing-masing maksudnya ya. Oke, ya, jadi kebetulan beliau juga kakak kelas saya dulu di SMA Al-Islam Surakarta. Ya, jadi ini subhanallah ini saya bisa bertemu lagi dalam satu forum ya dengan beliau ya. Ini terima kasih Pak Nahar ini ya telah memberikan kesempatan lagi kepada saya tentunya untuk sharing ilmu. Oke, agendanya kita terkait dengan materi pertama ini yaitu terkait dengan pemanfaatan AI khususnya nanti bidang bisnis. Nah, tapi sebelumnya saya ingin sampaikan pendahuluannya. Jadi landscape dari atau istilahnya ini gambaran umum ya terkait dengan AI artificial intelligence di saat ini ya. Jadi teknologi artificial intelligence ini atau AI istilahnya ya digunakan dalam berbagai cara ya untuk memperbaiki pendukung keputusan ya yang disediakan ya bagi manajer ya. Kemudian praktisi bisnis gitu ya di banyak perusahaan terkemuka ya di banyak industri menggunakan teknologi kecerdasan artifisial sebagai bagian vital ya. Jadi dalam aplikasi bisnis misalkan strategi ini seperti manufaktur ya, kemudian pengendalian proses ya, riset biomedis ya, deteksi penipuan, penambangan data atau data mining ya, dan riset pasar. Nah, itu banyak sekali digunakan di sana ya terkait dengan AI ini. Karena apa? Karena dengan AI ini akan mempermudah ya dalam hal mengolah data ya, karena sekarang sudah nanti kita terangkan juga terkait dengan big data. Nah, big data ini harus pendekatannya dengan data science ya, bagaimana nanti dengan diolah dengan machine learning ya, dengan deep learning ya. Kemudian ada neural network, ada pola, pattern recognition ya, ada natural language processing ya. Nah, ini harapannya akan mempercepat hasil ya. Jadi nanti akan juga memberikan rekomendasi yang pas ya dengan bantuan AI. Nah, contoh-contohnya yang mencakup penggunaan sistem misalkan jaringan saraf ya, neural network ya salah satunya termasuk dengan AI gitu ya. Itu oleh banyak bank ya untuk mendeteksi penipuan kartu kredit ya, untuk mendeteksi penipuan kredit ya. Jadi jaringan saraf dan sistem pakar ya dalam aplikasi data mining atau penambangan data oleh Walmart ya. Walmart itu seperti Alfamart mungkin ya, atau bank finansial untuk peramalan pasar ya dan penjualan serta perkiraan model perilaku pelanggan. Ya, kemudian oleh HP Enterprise ya, perusahaan HP Enterprise itu digunakan untuk itu semua. Artinya apa? Ini sebetulnya nanti rekan-rekan mahasiswa khususnya ini bisa dijadikan sebuah tugas akhir ya, tugas akhir khususnya di prodi informatika ini ya. Jadi banyak sekali nanti bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada di AI ini untuk riset gitu ya. Tadi yang saya sebutkan di bank ya, kemudian di e-commerce gitu ya. Nah, ini salah satu bagian dari e-bisnis. Nah, itu ya. Ini harapannya nanti bisa menghasilkan ya, menciptakan tools baru gitu ya. Oke, saya kira banyak nanti bisa dilihat di riset-riset yang mungkin di jurnal-jurnal ya terkait dengan AI untuk bisnis gitu ya. Kemudian batasan utama yang disebut dalam kasus
kesulitan dalam memperoleh atau mengubah data menjadi data bisnis yang berkualitas baik yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang berkualitas. Nah ini ya, inilah yang kenapa AI ini ada. Ya, karena kadang sebelum AI ini digunakan, data itu kadang banyak yang miss, gitu ya, tidak tepat. Akhirnya apa? Akhirnya akan merugikan perusahaan, gitu ya. Jadi harapannya dengan AI ini, dengan pengolahan data yang lebih baik, gitu ya, dengan dengan data science, ya, dengan machine learning, ya, dan deep learning yang ada di landscape ini, harapannya AI ini akan sangat bermanfaat. Jadi kejelasan artifisial ya, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasarkan oleh ilmu-ilmu seperti ilmu komputer, ya, biologi, ya, nanti ada bioinformatika di sana ya, ada psikologi, linguistik, matematika dan teknik. Nah ini ada ilmu yang mendasarinya. Jadi harapannya seperti deteksi penipuan nanti butuh orang psikologi, gitu ya. Nah, sama kebetulan saya kemarin juga disertasi saya terkait dengan e-learning ya, itu deteksi gaya belajar. Nah, deteksi gaya belajar salah satunya saya juga menggunakan teknik apa namanya machine learning yang yang mana kita mengolah ya log file ya, aktivitas student behavior ya, perilaku mahasiswa di dalam dia selama daring ya, nanti kan ada semua ya rekan-rekan selama melakukan perkuliahan online itu kan melakukan aktivitas di LMS ya, di Learning Management System, mungkin banyak menggunakan Moodle ya kebetulan saya kemarin menggunakan Moodle ya dengan Breakspace ya. Ya, banyak sekali LMS yang bisa digunakan. Tapi semuanya intinya adalah meninggalkan log, meninggalkan aktivitas, meninggalkan itu yang dinamakan active student behavior, perilaku siswa selama dia online. Nah, itu bisa dipolakan. Nah, bisa dilihat apa namanya student apa namanya style gaya belajarnya, learning style-nya. Nah, itu salah satu yang mungkin bisa dimanfaatkan di sana. Oke. Nah, terkait dengan data ya, mungkin rekan-rekan pernah dengar ya. Data is the new oil. Ya, data is the new oil, gitu ya. Jadi dalam laporan khusus majalah The Economist tahun Mei 2017 ya, tepatnya tanggal 6 gitu ya. Dengan judul The World's Most Valuable Resources is no longer oil but data. Nah, jadi tahukah ya bahwa yang tersenggaranya layanan sistem informasi ya, akses informasi publik ya, sampai keperluan tata kelola pemerintahan akan melalui disimpan dan dikelola oleh pusat data. Jadi apa yang dikatakan tadi, data adalah jenis kekayaan baru bangsa. Ya, itu pernah dikatakan oleh Pak Jokowi ya. Jadi nanti ke depan gitu ya, dengan adanya pusat data itu ya, istilahnya transformasi digital gitu ya, nanti akan mengkerucut adanya pusat data, entah itu pusat data nasional, pusat data tentunya nasional ya, karena akan menyatu ya, yang namanya seseorang personal itu punya data diri ya, data diri ya, mulai dari kapan lahir dan sebagainya, itu sudah terintegrasi ke semua sistem ya, tidak seperti sekarang mungkin ya. Mungkin rekan-rekan di dompetnya ada berapa kartu coba, ayo, ada berapa kartu, punya berapa kartu ini? Nah, coba si Mbak Sopo ini, Mbak Laili ini punya berapa kartu di kantongnya? Mana Mbak Laili? Oh, tidak di unmute ya, di mute semua ya, apa? Nah itu akan menjadikan sesuatu yang boros gitu ya terhadap data. Makanya dengan data terpusat nanti harapannya
ya, Indonesia mewujudkan kedaulatan data itu yang Pak Jokowi sampaikan, namanya data sovereignty ya. Jadi setiap warga negara atas data pribadi harus terlindungi dan legalisinya harus disiapkan, tidak boleh ada kompromi sebagai disampaikan dalam pernyataan beliau ya, terkait dengan data itu adalah jenis kekayaan baru bangsa kita ya, tidak hanya minyak gitu ya, tapi data. Nah, makanya data harus benar-benar privasi ya. Jadi mungkin beberapa waktu lalu Anda pernah dengar ya, di Tokopedia datanya bocor misalkan gitu ya. Nah, itu ya bisa nanti bisa kena sanksi gitu ya. Jadi ini tidak main-main ya dengan new teknologi ya, new teknologi data ini sebagai inovatif sih, perubahan. Oke. Nah, pemanfaatan data ini ya secara sederhana, kecerdasan perbuatan atau AI ini adalah sebuah teknologi yang dibuat dengan tujuan apa? Untuk membuat sistem yang memiliki kecerdasan mandiri. Ya. Jadi untuk apa? Untuk menganalisa dan memecahkan persoalan. Jadi kecerdasan buatan dibangun untuk membuat algoritma. Nah, di sini kuncinya. Ya. Kecerdasan buatan dibangun untuk membuat algoritma. Ya, tentunya nanti rekan-rekan semua dalam riset, entah di bidang di dunia e-commerce atau e-bisnis tadi, atau di bank dan sebagainya, itu akan mengulik tentang algoritma tersebut. Ya, entah itu mengembangkan algoritma baru, entah itu meneruskan algoritma yang lama, ya, kemudian dikembangkan ke yang baru dan lain sebagainya. Ya. Jadi yaitu dengan apa? Dengan pemrograman. Ya. Untuk apa? Tujuan spesifik tadi, memecahkan persoalannya. Ya. Jadi pada produk akhir dari penerapan AI gitu ya, artificial intelligence nanti atau kecerdasan buatan ini bisa dalam bentuk perangkat keras ya, seperti robot. Nah, ini identik biasanya ya. Nah, yang ada AI-nya ya hanya robot, tidak seperti itu. Gitu ya. Maupun perangkat lunak. Ya, jadi selama ini kita mungkin sudah cukup familiar ya dengan istilah kecerdasan buatan melalui cerita-cerita pada film, pada file fiksi ilmiah gitu ya. Ya, jadi topik AI ini sangat lekat diingatan kita dengan sosok robot-robot gitu ya di masa depan misalnya ya, yang mengambil alih pekerjaan manusia. Ya, namun ya sebetulnya penerapan AI ini tidak hanya pada dunia robotik, gitu ya. Jadi pertanyaannya, bisakah AI kita manfaatkan untuk menunjang efektivitas bisnis? Nah, jadi untuk menarik calon pelanggan, untuk profiling, untuk menciptakan segmen audiens yang baru, ya, untuk analitik audiens. Jawabannya gimana? Bisa. Ya, sangat bisa sekali. Ini yang tentunya ini satu hal yang mungkin bisa kita terus untuk mempelajari AI ini untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, jadi dalam pengertian big data ini, kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, ya tadi kan sebagai penyuplai, sebagai minyak, sebagai kekayaan baru katanya tadi ya. Nah, ini banyak sekali data yang harus disimpan ya, artinya harus disediakan public data platform ya, public institusi ya, kemudian untuk social problem ya. Jadi artinya apa? Semua problem ini gitu ya, problem di dalam data ini salah satunya bisa diselesaikan dengan AI. Bukan AI untuk menyelesaikan problem ini, tapi problem-problem ini bisa dibantu untuk diselesaikan dengan artificial intelligence ini. Inilah yang tadi disampaikan gitu ya, terkait dengan kedaulatan data ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat secara menyeluruh ya, terkait dengan intelijen ini, kecerdasan IT ini, jadi mulai dari IoT ini
ini isu-isu baru ya yang mungkin atau nggak mungkin ya, riset-riset ke depan arahnya ke sini semua ya, di bidang IT, khususnya IT di bidang peternakan, IT untuk di pertanian, IT untuk semua bidang kedokteran ya. Jadi bagaimana menerapkan misalkan Internet of Things ya, ini untuk misalkan CCTV ya, di dalam sekarang sudah mungkin beberapa kota atau bahkan kota-kota besar sudah menerapkan ini semua IoT ya, untuk diterapkan di bidang kesehatan, health dan medicine ya, untuk infrastruktur ya, untuk smart city. Nah, ini ya. Ini sudah menerapkan yang namanya teknologi IoT ya. Jadi di sini menjadi data dan informasi yang nanti bisa digunakan untuk koneksi antara mesin dan manusia hasilnya ya, gitu ya. Jadi misalkan tilang online misalkan sekarang ini salah satunya ya. Kemudian ada mobile ya, ada transmission ya, mobile ya, bagaimana menyediakan jaringan transmission untuk pulsa dan lain sebagainya. Kemudian muncul lagi big data ya. Jadi data analisis atau storage ya. Jadi ini juga menjadikan sebuah proses informasi yang lebih cepat gitu ya. Jadi dengan kekuatan proses dengan metode big data yang ada ini, nanti harapannya akan menghasilkan data analisis dan storage yang lebih efisien dan efektif ya. Istilahnya di sini ada cloud computing gitu ya. Kemudian yang keempat yaitu yang akan kita bahas di sini adalah AI tadi yang sudah sedikit saya sampaikan di atas ya. Jadi sebagai pengambilan keputusan, rekomendasi ya. Nah, ini menjadi sebuah nilai baru ya dalam mesin yang namanya intelijen ya, kecerdasan buatan, mulai dari minimizing product cost ya, reduce kecelakaan, kemudian untuk smart village ya, untuk efisiensi energi ya, dan ini juga untuk kesehatan ya, cost kesehatan. Maka dengan AI ini akan diharapkan dengan pemanfaatan ini akan lebih efisien dan efektif. Nah, jadi apa kalau kita bisa ambil kesimpulan? Pertama, terkait dengan AI ini adalah sebuah teknologi yang dibuat dengan tujuan apa? Membuat sebuah sistem yang memiliki kecerdasan mandiri ya, untuk menganalisa dan memecahkan persoalan ya. Jadi kecerdasan buatan dibangun tadi membuat algoritma tertentu melalui pemrograman untuk tujuan yang spesifik ya. Tadi saya kira sudah puas. Nah, tujuan AI ini adalah untuk mengembangkan komputer yang dapat berpikir ya. Komputer yang mendengar, berjalan, berbicara, dan merasakan sesuatu ya. Jadi pendorong utama dari AI ini adalah perkembangan fungsi komputer yang umumnya diasosiasikan dengan kecerdasan manusia ya. Jadi seperti penalaran, pembelajaran, penyelesaian masalah itu tugasnya komputer gitu ya, yang bisa secara cepat ya, bisa membantu ya kerja manusia. Nah, ini salah satunya itu yang mungkin nanti bisa dimanfaatkan secara optimal. Nah, kemudian klasifikasinya. Jadi AI ini ada dua klasifikasi ya, yang lemah dan kuat ya. Jadi yang lemah ini biasanya nanti untuk logik atau untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tidak terlalu rumit gitu ya. Misalkan contohnya dalam yang lemah ini misalkan untuk namanya artificial narrow intelligence ya. Jadi ini tugasnya satu gitu ya. Jadi misalkan Ani untuk program catur, nah itu game catur misalkan, itu menjadi salah satu contoh gitu ya
namanya artificial narrow intelligence. Kemudian yang agak lebih menengah namanya AGI, artificial general intelligence. Ya, jadi di sini mesin digunakan dengan untuk human level. Ya, jadi banyak untuk digunakan untuk kecerdasan buatan untuk menyelesaikan beberapa masalah, bukan hanya satu spesifik. Nah, kemudian yang agak tinggi lagi namanya artificial super intelligence. Ya, jadi di sini sudah namanya super ya, jadi banyak sekali terkait dengan masalah yang bisa diselesaikan, ya, secara saintifik, kreatif, ya, sampai ke menyelesaikan ke wisdom dan social skill. Nah, sekarang kita masuk ya, tadi kita sebagai pembukaan gitu ya. Kita masuk ke permasalahan implementasi AI ya untuk bisnis ya. Jadi bisnis tadi sudah sampaikan berbagai macam komponen ya di bank, di e-commerce ya, ini menjadi salah satu contoh-contoh yang sudah saya sampaikan terkait dengan AI ini. Nah, jadi kalau bicara bisnis tadi ya, saya sampaikan juga ada banyak sekali ya. Nanti mungkin saya akan contohkan satu ya, pemanfaatan AI untuk marketing di sini ya. Ada fungsi marketing salah satunya ya. Jadi mungkin nggak bisa saya bahas satu-satu. Ini bisa satu semester ini ya mata kuliah ini ya. Jadi ini secara global saja. Nanti detailnya rekan-rekan bisa atau langsung praktek gitu ya. Dan nanti bisa akan lebih sangat bermanfaat saya kira. Nah, saya juga sudah memanfaatkan AI ini salah satunya untuk marketing function gitu ya. Jadi yang pertama pilar utama marketing, AI marketing ya. Jadi pilar utama AI marketing ini adalah isu terkait dengan big data tadi. Ya. Jadi big data ini dengan data yang banyak tadi, dengan pemanfaatan AI gitu ya, bisa untuk apa? Untuk profiling customer, untuk kampanye marketing ke audiens ya. Kemudian yang kedua, dengan machine learning bisa juga dengan mengetahui pola audiens dan tren data yang terakumulasi ya. Dan yang ketiga, untuk powerful solution, yaitu apa? Bisa menginterpretasi emosi ya, seperti emosi komunikasi ya, seperti manusia dan manusia itu ya. Jadi dengan powerful solution ini, dengan memanfaatkan AI ini bisa mengetahui language processing-nya, kemudian open form content di sosmed, menganalisa feedback yang ada di sosmed, kemudian diambil sebetulnya customer itu senangnya apa dan sebagainya. Itu semua bisa dilihat di sana gitu ya. Itu pilar utama. Jadi pilar utama ini sudah banyak manfaatkan ya, perusahaan-perusahaan hampir 950 perusahaan yang sudah memanfaatkan AI ini di dalam operasional perusahaannya. Jadi artinya ini sudah tidak bisa ditawar lagi. AI ini mau tidak mau pasti kita gunakan di dalam khususnya untuk membantu kemajuan bisnis, kemajuan usaha ya, khususnya usaha ya. Sebenarnya di lain apalagi di ilmu pengetahuan ya. Jadi ini menjadi sebuah tantangan saya kira ya, untuk pemanfaatan IT ini. Saya kira kebutuhannya juga beda-beda ya. Jadi silahkan ya, ini sebagai contoh, nanti saya contohkan di saya sendiri ya, dalam memanfaatkan AI marketing ini. Jadi tadi ada tiga pilar ya, big data, machine learning, dan powerful solution. Itu terkait dengan pilar AI marketing ya. Kemudian manfaatnya ya, manfaat AI marketing. Jadi manfaat AI marketing itu yang pertama adalah sebagai promosi yang lebih strategis ya. Jadi dengan menggunakan kecerdasan buatan untuk
marketing online istilahnya ya. Jadi dengan mengumpulkan data, mengidentifikasi segmen market, sampai ke analitik sistem yang bisa terpadu. Ya, mungkin rekan-rekan bisa lihat ya, ada Google Analytics. Nah, itu salah satunya pemanfaatan AI untuk bisnis. Ya, bisa melihat ya, sekian di dunia ini yang mempunyai email di Google berapa orang. Ya. Dari beberapa orang itu kemudian di profile, ya, di segmen, ya. Mungkin dari mulai negaranya, profesinya apa, bisnisnya apa, ya, kemudian detail-detailnya, ya. Bahkan Google pun punya data ya, data jalan ya, yang setiap kali keliling kota ya untuk mengumpulkan data-data jalan sampai sedetail mungkin ya. Bahkan data bisnis ya sudah punya mungkin barangkali ya. Jadi manfaat AI yang pertama ini, keuntungan sistem ini adalah satu, promosi yang lebih tepat sasaran. Ya. Ya, AI untuk tepat sasaran ya. Kemudian budgetingnya lebih efisien. Ya, keuangannya lebih efisien ya. Kemudian marketing activation-nya lebih maksimal, dan juga dengan promosi yang lebih strategis ini meningkatkan customer engagement dan conversion rate. Nah, ini pernah saya coba ya terkait dengan saya mempromosikan produk saya. Ini kebetulan ini yang saya tangani saat ini gitu ya. Bisa dilihat nanti beberapa produk-produk gitu ya, baik itu media online, baik itu produk fisik maupun itu produk non fisik gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya ya, ini pernah saya coba ya. Ini pas sekali ini ya, dulu waktu saya datang ke Unsik ini saya membawa Quran tulis ya, pas waktu itu seminar ya, diundang Pak Nahar ini ya. Sebelum seminar saya mengadakan program menulis Quran. Nah, jadi ini sampai sekarang alhamdulillah dengan tim kami masih terus berjalan gitu ya. Nah, salah satu saya memanfaatkan kecerdasan buatan ini untuk promosi Quran tulis saya ya, yaitu dengan saya memanfaatkan di Facebook, Facebook Ad ya, FB Ad ya, banyak sekali ya, nanti rekan-rekan belajar FB Ad ya, banyak segmentasinya gimana, mempromosikan produk di sana gimana. Nah, ini sudah saya coba gitu ya. Jadi alhamdulillah luar biasa gitu ya. FB ini bisa mensegmenkan, misalkan saya ingin mempromosikan qurantulis.com ini ke kota mana, provinsi dulu ya, ke provinsi mana. Kemudian umur berapa yang akan melihat qurantulis.com ini yang nanti akan saya bidik ya. Kemudian organisasi siapa yang akan saya bidik ya. Jadi saya targeting ya, targeting pasar ya. Ya, kemudian nanti dari situ semua nanti pasti artinya apa? Semua bisnis kan tujuannya diantaranya closing ya, ada yang beli sebenarnya ya. Jadi dengan saya target tersebut ya, tentunya saya yang berbayar gitu ya. Ada juga yang organik ya. Ada yang anorganik gitu ya. Saya yang berbayar ya. Di FB Ad ini yang berbayar dengan organik dan anorganik istilahnya ya. Jadi yang berbayar ini tergantung, misalkan 100.000 untuk 3 hari, 100.000 untuk 5 hari. Nah, nanti akan ada muncul ya, tergantung target yang dibidik. Semakin banyak daerah yang dibidik, semakin banyak sasaran yang dibidik, semakin mahal gitu ya. Tapi tidak semahal kalau iklan marketing di TV ya, bandingannya mungkin bisa 5:80 misalkan ya. Jadi intinya sangat murah sekali. Nah, kemudian nanti akan ada customer yang melihat ya, produk kita ya, di apapun produk Anda misalkan ya. Nanti silakan dicoba ya, dengan menggunakan AI ini akan membantu promosi kita yang efisien dan efektif. Ya, oke, ini salah satu yang pernah saya lakukan terkait dengan artificial intelligence untuk bisnis ya. Contohnya di Quran tulis ini. Nah, yang kedua, manfaat yang kedua adalah
teknologi mesin pencari yang lebih pintar. Ya. Jadi AI ini bisa membaca pola pencarian pengguna sehingga memudahkan digital marketer untuk menyasar target audiens yang diinginkan. Nah, kalau di Google itu namanya Google Word, ya, AdWord, gitu ya, AdWord. Nah, itu atau Google AdSense. Nah, itu ya, itu bisa nanti kalau Anda contohnya saya punya di ikabari.com itu iklannya nanti muncul sesuai dengan audien melihat searching berita-berita apa di mesin pencari. Jadi dia bisa memulakan. Si audien X itu seringnya mencari berita terkait dengan berita misalkan politik. Nah, dia akan dimunculkan nanti berita-berita politik di hadapan dia, ya, di komputer dia tentunya, di browser dia. Ya, ini luar biasa gitu ya. Jadi mesin pencari search engine-nya itu sudah bisa ya, membuat pola-pola. Yang ketiga, ya, manfaat yang ketiga AI untuk marketing, ya, AI ini berfungsi sebagai customer service. Luar biasa ya. Jadi bisa memanfaatkan AI untuk dapat menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan tentunya ya. Bisa berfungsi sebagai customer service, ya, melayani, ya, audien, melayani customer, bagaimana dia harus menjawab robot-robotnya dan sebagainya. Ini harapannya ya tidak, makanya toko online ini tidak pernah tutup gitu ya, karena sudah dibantu dengan AI. Yang keempat adalah membuka peluang distribusi konten yang semakin luas, ya, yang tepat sasaran juga. Ya, jadi dalam hal ini manfaat AI ini membantu digital marketer ya untuk menjangkau pengguna dengan lebih luas dan tepat sasaran. Ini seperti saya contohkan di Quran tulis yang saya menggunakan FB Ads, ya, yaitu saya bisa tergantung budget kita yang organik, yang berbayar ya. Artinya yang kita memanfaatkan budget kita untuk menjangkau pengguna. Ya, tadi saya katakan provinsi. Ya, nanti provinsi ke kota mana, nanti ada pilihan-pilihannya sampai ke seluruh dunia. Gitu ya. Maka tepat sasarannya apa? Karena kita bisa membidik grup-grup mana yang akan kita promosikan produk kita. Ya, tulis misalkan ya saya promosikan di grup-grup SD sekolah-sekolah Islam, ya, ibu-ibu pengajian dan sebagainya. Contohnya itu sudah tinggal kita centang aja. Kita si fungsi AI si Facebook Ad nanti akan mengirimkan semua apa yang kita perintah, gitu ya. Artinya tepat sasaran sekali. Ya, tinggal mau closing atau tidak. Ya, ibaratnya kalau kita mancing, ya, mancinglah di banyak ikannya. Ya, pasti dapat, gitu ya. Jangan mancing yang dapat ikannya. Ya, gimana caranya? Ya dideteksi. Banyak enggak ikannya di sini dan sebagainya dengan cara AI tersebut. Ya. Nah, itu salah satu fungsi yang keempat. Ya. Kemudian yang kelima, ya, fungsi yang kelima. Ya. Penghematan biaya pemasaran. Ya, marketing online itu dalam ROI, ya. Biaya yang dikeluarkan untuk marketing jadi lebih murah karena target audiens sesuai sasaran. Ini hampir sama yang tadi. Intinya adalah ini membantu mempermudah gitu ya dalam bisnis kita untuk tepat sasaran. Nah, yang keenam gitu ya. Yang keenam, ya, analisis feedback konsumen terhadap produk. Ya, ini menarik sekali ya. Ya, jadi ada analisis Twitter itu ya. Twitter itu feedbacknya bisa dipolakan, dipelajari, ya, atau Facebook. Ya, jadi dalam fungsi manfaat keenam ini, AI itu membantu menganalisis feedback dari konsumen. Jadi semua apa yang rekan-rekan buat update status itu bisa dianalisis, bisa diolah. Ya, sebetulnya konsumen itu senangnya yang mana, nanti banyak feedback itu nanti bisa dipolakan gitu ya, sehingga perusahaan bisa melakukan evaluasi, perusahaan bisa melakukan pengembangan produk yang lebih mudah. Sebenarnya yang diinginkan oleh konsumen itu produk yang seperti apa ya dari feedback tersebut.
Nah, ini salah satunya yang bisa memberikan manfaatnya. Halo? Oke. Ya, jadi itu 6 manfaat tadi. Ya, harapannya bisa membukakan apa namanya praktek nanti kita tentunya ini tanpa praktek rekan-rekan juga tidak bisa gitu ya, artinya hanya di pikiran gitu ya, tapi saya sendiri alhamdulillah sudah mempraktekkan ya AI ini untuk marketing ya, jadi ini sangat luar biasa sekali. Bahkan kita bisa membuat sebuah profiling tadi sebenarnya daerah mana yang suka beli gitu ya, sampai bahkan kita nanti bisa menemukan distribusi ya, agen ya, agen-agen per wilayah dan lain sebagainya. Saya kira untuk semua produk bisa dibuat seperti itu. Oke, saya kira itu dari saya, ini nanti aja closing statement-nya saya serahkan ke pembawa acara. Dari saya cukup sekian. Nanti kita lanjut mungkin kalau barangkali ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nur Hidayat atas ilmunya. Semoga bermanfaat dan berdampak positif bagi kita semua. Amin. Acara selanjutnya yaitu kuliah umum yang akan dibawakan oleh Bapak Narmadiantoro MKom dengan tema Copywriting Generator berbasis Probabilistic Parsing. Sebelum beliau memaparkan materi, perkenankan saya membacakan kurikulum vitae dari Pak Nahar. Nama Nahar Madiantoro, alamat Jalan Rasa Mala 1, Perum Teluk Purwokerto, domisili sentral Baru